Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zareni Fairana Vitasari dengan NPM 21043010149 dari kelas Agama Islam G230. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya, materi yang akan saya presentasikan yaitu menyikapi keberagaman agama masyarakat Indonesia. Yang pertama, penyebab keberagaman. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan dan perbedaan masing-masing yang menyebabkan adanya keberagaman. Hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa alami berupa pertemuan satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain dengan masing-masing perbedaan yang kemudian saling berinteraksi. Akan tetapi, selain memiliki perbedaan, manusia juga diciptakan dengan beberapa persamaan, seperti ciri fisik. Persamaan inilah yang melahirkan adanya suatu etnis atau ras. Selain itu, persamaan wilayah tempat tinggal juga menyebabkan adanya persamaan kebiasaan yang menjadi sebuah budaya dan adat istiadat. Namun, perbedaan ciri fisik dan wilayah tiap kelompok melahirkan keberagaman di masyarakat dan keberagaman terjadi karena adanya pengakuan terhadap perbedaan masing-masing. Selanjutnya, keberagaman masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang bersifat majemuk dengan keberagaman masyarakatnya. Keberagaman ini terjadi karena adanya ragam perbedaan di Indonesia. Perbedaan ini justru menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat yang terjadi dianggap sebagai karunia Tuhan dan kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Keberagaman masyarakat Indonesia lahir dari beragam perbedaan yang ada di masyarakat. Beragam perbedaan tersebut berupa suku, agama, ras, budaya, status sosial, dan adat istiadat. Kekayaan perbedaan ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan oleh negara Indonesia. Dengan perbedaan dan kemajemukan yang terjadi, Indonesia tetap bersatu padu. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman agama masyarakat Indonesia. Salah satu perbedaan yang menjadi sorotan ialah adanya perbedaan agama di Indonesia. Karena meskipun terdapat beragam agama di Indonesia, masyarakat dapat hidup berdampingan satu sama lain. Keberagaman tersebut terjadi karena negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Bahkan, dalam dasar negaranya, yaitu Pancasila, tertuang sila pertama yang mengakui adanya Tuhan. Bunyi sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila tersebut, masyarakat memiliki hak untuk menganut kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, hanya terdapat 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Keragaman agama tersebut menyebabkan adanya pluralitas agama. Agama-agama yang diakui oleh negara Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Meskipun begitu, setiap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia pasti memiliki keunikan masing-masing. Dampak keberagaman agama di masyarakat. Setiap keberagaman pastinya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Begitu juga dengan adanya keberagaman agama di masyarakat Indonesia. Dampak positif dari keberagaman agama itu sendiri adalah bertambahnya kekayaan berupa perbedaan. Sedangkan dampak negatif yaitu terjadi benturan agama yang mengancam keutuhan negara. Penyebab terjadinya benturan agama di masyarakat terdiri dari 2 penyebab. Yang pertama ada stereotip. Munculnya stereotip atau pandangan masyarakat terhadap seorang individu yang memeluk agama lain. Hal ini tentu saja menyebabkan benturan agama terjadi di masyarakat. Yang kedua, ada fanatisme, yaitu sikap menganggap agamanya paling benar dibandingkan agama lainnya. Selain memicu benturan agama, fanatisme juga memicu adanya perpecahan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan keberagaman agama. Pancasila sebagai dasar negara tentunya tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan agama juga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab nyawa dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang termuat dalam sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut dapat dimaknai
bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan agama merupakan aturan dari Tuhan yang telah hadir sejak manusia diciptakan di bumi ini. Pancasila sebagai dasar negara juga berperan sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila selalu berarah pada persatuan dan kesatuan. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa hanya ada satu Tuhan. Maksud sila tersebut berdasarkan terminologi Pancasila adalah keenam agama yang berbeda di Indonesia, tidak terbagi, dan memiliki makna yang sejalan. Hal ini sesuai dengan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri yang beragam, namun memiliki satu tujuan. Berikut cara menyikapi keberagaman agama masyarakat Indonesia. Tiap agama pasti mengajarkan seorang individu untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tidak menjadi suatu alasan untuk mengubah bentuk negara demokrasi ini menjadi negara Islam. Karena dalam Islam sendiri terdapat firman Allah bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan agama, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hal tersebut termuat dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan toleransi sangat dibutuhkan bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, terutama sikap toleransi terhadap keberagaman agama di Indonesia. Karena setiap agama memiliki keunikan masing-masing. Setiap perbedaan memiliki keunikan tersendiri yang menambah kekayaan pada masyarakatnya. Sikap toleransi satu sama lain adalah sikap yang harus selalu diterapkan oleh masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan satu sama lain. Sebab, negara Indonesia merupakan negara dengan keberagaman pada masyarakatnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.